Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas ringkasan ilmu nahwu ya yang terdapat dalam satu halaman kertas atau satu lembar kertas ya. Saya sudah buatkan ringkasan ilmu nahwu ya dalam selembar kertas yang insya Allah akan sangat bermanfaat ya, terutama bagi antum yang sudah menyelesaikan kaidah nahwu tingkat dasar secara lengkap. Ya, misalnya antum sudah belajar kitab Al-Ajurumiyah, kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi dan yang selevel dengannya, atau kalau antum belajar dari kitab serial kitab Fahimna, antum sudah menyelesaikan kitab nahwu tingkat lanjutan. Ya insya Allah ya ringkasan ilmu nahwu ini akan sangat bermanfaat. Jadi nanti kalau antum pengen murojaah, antum ya misalnya nggak punya waktu banyak, sibuk gitu ya, nggak sempat buka-buka bukunya, antum bisa lihat selembar kertas ini aja. Jadi kalau antum sudah paham, insya Allah sudah cukup ya untuk mengembalikan ingatan kita terkait materi ilmu nahwu yang sudah kita pelajari. Nah, pada kesempatan kali ini saya cuma ingin memberikan pembahasan ringkas. Ya nggak mendetail karena mendetailnya kan udah dibahas ya di buku, jadi nggak perlu detail. Sini saya berikan penjelasan secara umum yang mudah-mudahan membantu ya kita semua dalam murojaah ya atau dalam memahami ringkasan ilmu nahwu yang ada dalam selembar kertas ini ya. Pertama ya perlu kita pahami bahwa di antara tujuan penting kita belajar ilmu nahwu adalah agar kita bisa menyusun kalimat ya, yang dengan kalimat itu nanti kita gunakan untuk berkomunikasi, baik berkomunikasi lisan ya maupun lewat tulisan. Nah, kalimat itu tersusun dari kata. Ya, kalimat tersusun dari kata. Ya kan, misalnya Muhammad makan nasi. Itu kan satu kalimat. Nah, terdiri dari 3 kata. Ya, Muhammad, kemudian makan, kemudian nasi. Ya, jadi kalimat tersusun dari kata. Nah, kata bahasa Arabnya itu ini. Al-kalimatu. Al-kalimatu ini artinya adalah kata, ya. Al-kalimatu artinya kata. Apa itu kata? Kata adalah penyusun menyusun kalimat. Ya, sedangkan kalimat sendiri bahasa Arabnya adalah al-jumlatu. Jadi dari kata atau al-kalimatu nanti bisa kita susun menjadi al-jumlatu, ya. Al-jumlatu. Jumlah itu artinya kalimat. Nah itu. Jadi al-kalimatu ini kata. Nah, dalam bahasa Arab kata terbagi menjadi 3. Ya. Ismun, fi'lun dan harfun. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu ada sekitar 8 kalau nggak salah. Ya, tapi kalau dalam bahasa Arab cuma 3. Ada ismun, ada fi'lun, ada harfun. Apa itu ismun atau isim? Ya. Kalau di tingkat pemula ada buku yang mendefinisikan isim itu kata benda ya untuk memudahkan pemula. Kemudian fi'lun ini kata kerja, kemudian harfun ini ya kata sambung. Ya, kata sambung atau kata depan. Ya, tapi ya saya di buku-buku yang saya tulis ya, saya lebih senang mendefinisikan isim ini adalah kata yang menunjukkan 8 hal ya, kata yang menunjukkan 8 hal. Apa aja? Yang pertama manusia. Ya, manusia, kemudian hewan, kemudian tumbuhan, kemudian benda mati, kemudian sifat, kemudian menunjukkan waktu, kemudian menunjukkan tempat, dan sesuatu yang bersifat abstrak. Ya, ada bendanya tapi tidak terlihat wujudnya. Nah itu, ya definisi isim yang lebih saya suka gitu ya untuk dijelaskan kepada para pemula. Kemudian isim memiliki ciri-ciri ya, ada tanwin di akhirnya seperti masjidun, ada alif lam di awalnya misalnya al-masjidu, kemudian ada ta marbutah misalnya. Di situ ada ta marbutah, madrasatun ya untuk mengenali bahwasanya dia itu isim. Ya. Kemudian fi'lun, fi'il ini kata kerja, ya, gampangnya seperti itu. Dan dalam bahasa Arab kata kerja ada 3. Ada fi'il madhi ya menunjukkan kata kerja waktu lampau, ada fi'il mudhari menunjukkan kata kerja untuk waktu sekarang dan akan datang, ada fi'il amr kata kerja perintah. Ya, kemudian kalau huruf ini ya kita definisikan kata depan atau kata sambung ya seperti dari ya min, ila, ke, wa dan ya seperti itu.
Nah, penjelasan ringkas tentang isim, fi'il, dan huruf. Kalau rincinya ya silakan baca lagi bukunya ya. Kemudian ya, perlu antum pahami bahwasannya isim jumlahnya tidak terhingga. Banyak. Fi'il juga begitu, tidak terhingga. Sedangkan huruf jumlahnya terhingga sekitar 80-an. Ya, katanya ada yang mengatakan sekitar 80-an jumlah huruf. Oleh karena itu, kalau kita ingin bisa membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf, pertama langkahnya adalah hafalkan semua huruf. Ya, nggak sampai 20. Dan saya sudah mengumpulkannya dalam sebuah buku yang berjudul Menyelami Samudra Huruf. Yang antum bisa baca di sana. Itu pembahasannya ya lengkap ya untuk pemula. Ada contoh-contohnya, ada fungsinya di situ. Dan saya jelaskan juga huruf-huruf yang tulisannya sama tapi maknanya beda, fungsinya beda. Ya, sangat bagus ya untuk para pemula ya membacanya dan menghafalkan huruf-huruf yang ada di dalamnya. Kalau kita sudah hafal huruf, berarti kita bisa bedain mana yang huruf, mana yang bukan huruf, kan gitu. Nah, yang bukan huruf, kalau nggak dia isim, dia fi'il. Bedainnya gimana? Bedanya yang pertama, kenali ciri isim tadi yang sudah saya sebutkan. Ya, ada tanwin di akhirnya, atau ada alif lam di awalnya, atau ada ta marbutah di akhirnya. Ya, diantaranya itu cirinya ya. Kemudian kalau udah kenal ciri isim, berarti udah kita bisa bedain mana isim, mana fi'il. Dan akan lebih bagus lagi kalau kita sudah belajar ilmu shorof, karena ya dalam ilmu shorof kita akan pelajari bentuk-bentuk fi'il. Ya, kalau kita sudah belajar shorof, kita akan bisa mengenali fi'il. Jadi semakin mudah kita membedakan mana isim, mana fi'il. Ya, ini mungkin ya pembahasan kita. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan. Bahwasanya isim ada yang mabni, ada yang mu'rab. Fi'il ada yang mabni, ada yang mu'rab. Huruf semuanya mabni. Tapi ya supaya videonya nggak kepanjangan, mungkin ini dulu. Ya, kalau ada pertanyaan silakan antum ajukan di kolom komentar. Kalau sudah paham antum tuliskan fahimtu, fahimna. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.